Perkenalkan, nama saya Stefanus Prasatya dan Saputra, kelas 104 absen 32. Oh iya, saya biasa dipanggil Danis, dan saya saat ini berusia 15 tahun. Oh iya, dan juga saya 3 bersaudara. Kebetulan saya anak pertama, lalu saya mempunyai 2 adik perempuan. Nah, saya dan adik-adik saya itu, beda setahun semua. Saya kelas 10, adik saya kelas 9, dan satu lagi kelas 8. Oh iya, ini ada beberapa, nanti saya akan menampilkan foto saat saya masih kecil. Oke, lalu di sini ada latar belakang keluarga. Ceritakan tentang keluarga Anda, tradisi, nilai atau kebiasaan. Eh, Sebenarnya keluarga saya itu ada kebiasaan lah ya. Pokoknya setiap ada yang berulang tahun itu, eh, apa namanya? keluarga saya bakal membuat eh oh iya, membuat nasi kuning untuk yang berulang tahun. Abis itu di situ kita berdoa bersama. Abis itu makan bersama sekeluarga di rumah. Atau enggak kita bakal pergi kayak ke suatu tempat untuk merayakannya. Lalu oh iya, ada ini, dan juga saya kayak pokoknya setiap libur libur panjang atau enggak kayak libur habis semester. Nah, itu biasanya atau enggak libur tahun baru lah ya. Itu biasanya saya sama keluarga saya tuh nyempetin untuk pulang kampung untuk untuk ketemu sama eyang saya yang ada di kampung. Lalu bertemu saudara dari mama saya yang ada di kampung juga. Lalu lalu aduh, sebentar. Lalu bagaimana keluarga Anda mempengaruhi cara berpikir atau tujuan hidup Anda? Sebenarnya sih eh, apa keluarga saya nggak nuntut saya untuk mendapat nilai bagus atau nilai sempurna. Yang penting saya tuh bisa di mata pelajaran itulah ya. Habis itu keluarga saya memberikan saya kebebasan asal ada pertanggungjawaban sama bisa dibatasin lah ya, kayak nggak berlebihan gitulah dalam sesuatu kita melakukan hal tersebut. Lalu pengaruh budaya atau lingkungan. Jelaskan budaya atau tradisi yang Anda ikuti, misalnya adat, lokal, agama, dan kebiasaan. Saya kan agama Katolik nih. Pastinya kita setiap hari Minggu kita datang ke gereja. Nah, semisal semisal kita nggak bisa datang ke gereja karena ada masalah atau kayak ada problem gitulah ya. Keluarga saya tuh bakal tetap gereja, tapi gerejanya tuh kita tuh kayak gereja online gitu dari YouTube. Lalu kita kayak gereja dari YouTube kita nonton bersama dari TV. Nah, lalu bagaimana lingkungan tempat tinggal membentuk identitas Anda? Hmm, lingkungan ya membentuk identitas Anda. Oh iya, saya kan dari kecil tuh kan kayak suka main lah ya sama teman-teman saya yang beda agama. Habis itu kayak pokoknya kayak main, habis itu kita kayak membahas satu sama lain, habis itu kayak 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 saling nanya lah, kayak kayak ada kewajiban di ini enggak, kayak pokoknya gitulah, kewajiban di apa saya pernah nanya ke teman saya yang beda agama, kayak di agama kamu ini boleh ngelakuin ini atau ini atau ini atau itu kah. Nah, habis itu dijelasin, terus dia nanya ke saya juga, habis itu saya jelasin juga dulu saat saya masih kecil. Nah, uh, terus semakin kesini tuh saya saya udah jarang main lah, saya udah jarang untuk main. Saya juga udah mulai udah nggak deket lagi sama teman-teman saya yang ada di komplek. Lalu di sini ada refleksi identitas dan hubungan sosial. Jelaskan bagaimana peran kelompok sosial seperti teman, komunitas, atau sekolah yang mempengaruhi Anda ya. Kalau teman sih, oh iya, semisal nih saya kayak nggak tahu mata pelajaran matematika, terus teman saya satu lagi tuh kayak
ngerti nih mapel matematika, kayak paham lah ya sedikit apa yang diajarkan oleh gurunya. Terus saya nanya ke dia, lalu dia ngejelasin kayak, oh jadi caranya begini 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 dan nih, kamu ngerti nggak? Nah, oh apa tuh itu tuh kayak bisa mempengaruhi saya lah. Saya kayak lebih sedikit demi sedikit saya udah mulai paham kayak materi apa yang apa yang diajarin. Habis itu, oh iya gantian, semisal saya ngerti mata pelajaran ini, terus teman saya nggak ngerti ini. Nah, di situ bisa gantian, kayak misalkan dia nanya ke saya, dan ngerti nggak sih lu apa tuh materi ini, terus saya jawab ya, oh lumayan ngerti lah, mau gue ajarin nggak? Nah. Terus itu kayak kita ngajarin. Habis itu semisal teman saya masih kurang paham, saya bakal ajarinnya kayak lebih pelan-pelan. Habis itu kayak apa tuh kayak pokoknya gitulah, kayak lebih pelan-pelan. Habis itu kayak sampai dia ngerti sedikit. Nah, habis itu teman apalagi ya, oh iya semisal dalam kelompok tuh kita kan misalkan kelompok itu kan berame-rame tuh. Nah, itu tuh kan kita bisa kayak satu ngerjain ini, satu ngerjain ini. Nah, di situ tuh misalkan saya ngerjain bagian yang saya kurang mengerti tuh, habis itu saya dibantu sama teman saya yang mengerti bagian ini. Nah, di situ tuh apa tuh namanya, oh iya teman saya bisa ngajarin saya ini itu sama seperti tadi sih, tapi ini beda itu kayak dalam kelompok. Nah, habis itu kalau komunitas saya enggak ke komunitas. Habis itu, apakah Anda merasa identitas Anda pernah berubah karena pengaruh sosial? Pengaruh sosial ya. Sepertinya pernah saya. Pengaruh sosial ya. Pernah sih kayak seiring berjalannya waktu, kayak dari SD lah sampai SMA ini. Pengaruh sosial yang saya apa tuh kayak saya temui dari SD sampai sini tuh kayak berbeda banget pokoknya. Kalau SD kan kayak kita masih bocil-bocil tuh, kita masih polos lah, belum ngerti apa-apa tuh, kayak masih kita main-main biasa lah, kita kayak main polisi maling, main benteng, main kata umpet, ini tuh. Nah, kalau SMP itu kayak ya mulai kita ini kayak udah mulai main kayak di rumah teman. Habis itu kita kayak ngabisin waktu untuk main game bersama. Habis itu kayak nonton film lah ya, semisalnya nonton film bersama, atau mungkin kayak main sedikit lah ya bersama. Terus itulah berubah seiring berjalannya waktu. Lalu di sini bagaimana Anda memandang peran diri Anda di masyarakat saat ini? Contohnya ya, kalau misalkan di masyarakat kayak di sekitar kita lah, di namanya pokoknya itu misalkan di kompleks saya nih ada acara gotong royong. Di situ saya sama papa saya tuh ikut ikut membantu tuh. Biasanya sih saya sama teman-teman saya tuh kayak ngebersihin rumput-rumput tuh yang ada tuh, kita potong-potongin rumput. Nah, kalau misalkan bapak-bapak sama bapak saya tuh kayak misalkan bersihin selokan. Habis itu apalagi ya, pokoknya itulah. Habis itu kalau misalkan di masyarakat sekitar kita yang ada di luar gitu, semisalnya semisal kita kayak ketemu orang yang lagi ngebersihin jalanan tuh, sebaiknya kita hormati, kayak kita tuh kayak bilang permisi atau sesuatu lah. Kalau habis itu ada di sekolah juga. Di sekolah kan kita sebagai murid. Nah, di situ kewajiban kita kan belajar. Habis itu pokoknya belajar kan ya. Pokoknya di situ tuh kita pokoknya harus belajar, dan kita tidak boleh kayak melakukan kayak kayak kekerasan lah, kayak kita kayak melakukan bully tuh di di dalam sekolah tuh nggak boleh. Habis itu berikan kesimpulan singkat, apa arti identitas bagi Anda? Identitas bagi saya tuh kayak kayak menunjukkan pengenalan suatu diri saya. Habis itu kayak bagaimana cara orang lain tuh kayak mengerti diri kita tuh kayak bagaimana, siapa, habis itu kayak gimana orangnya. Nah, habis itu oh iya, seiring berjalannya waktu pasti identitas kita dalam sosial tuh pasti berubah gitu kan ya.
Nah, habis itu apa yang Anda ingin capai sebagai individu di masa depan? Saya sih ingin yang pertama, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Lalu yang kedua itu saya pengen ya mendapatkan pekerjaan yang bagus, habis itu saya mendapatkan nanti universitas yang bagus, habis itu di ini yang saya suka lah pokoknya. Habis itu tambahkan pesan inspiratif atau harapan. Harapan untuk diri saya sendiri sih, semoganya saya kedepannya kayak lebih baik dari sekarang. Semoga kedepannya saya kayak misalkan sekarang saya lagi males-malesnya belajar, habis itu kayak keseringan main HP tuh karena kemarin baru libur juga kan, habis itu main HP terus tuh sampai begadang. Nah, semoga di kedepannya saya bisa mengurangi hal tersebut. Habis itu saya bisa belajar, habis itu saya mendapatkan ranking. Oke Pak, segitu video perkenalan singkat dari saya. Terima kasih.